Ya, menjadi seorang tentara tentu adalah pilihan dan tentu merupakan pekerjaan yang berat begitu ya. Nah, kira-kira menurut dari Pak Dandim sendiri, kenapa Bapak begitu suka dengan sebagai angkatan darat begitu Pak, dibandingkan mungkin ada pilihan-pilihan yang lain begitu? Ya, em, prajurit itu Mbak, ya saya selaku prajurit ya tentunya siap lah Mbak menjalankan. Kalau menjadi tentara itu tentunya kewajiban Mbak. Setiap warga negara memang wajib untuk bela negara. Ya. Namun saya tentunya punya ada bela negara yang lebih karena memang saya seorang prajurit. Nah itu Mbak yang saya suka. Jadi saya ingin lebih dibanding orang lain untuk di dalam masalah bela negara. Jadi memang saya cita-cita memang menjadi seorang prajurit itu karena ingin mengabdi, Ya. pengen membangun negara ini, pengen membela negara ini seperti itu, Mbak. Oke, mungkin Bapak punya pengalaman tersendiri, misalnya pernah ditugaskan di mana begitu Pak yang harus mengorbankan ataupun ada dua pilihan ini antara hidup dan mati berkaitan dengan bela negara ini Pak? Tentunya kebanyakan Mbak ya, mostly prajurit apalagi TNI Angkatan Darat, apalagi zaman dulu itu sering dikirim di dalam operasi penugasan. Ya. Ada Timur-Timur, kemudian mungkin ada sampai bahkan ke luar negeri. Sekarang pun banyak yang ditugaskan operasi perdamaian dunia ya. Ya. Ada yang di Kongo, ada yang di wilayah-wilayah di belahan dunia itu yang tergabung dalam PBB. Kalau pengalaman saya sih sendiri sih 2002 saya diberangkatkan ke Aceh. Oke. Itu dalam rangka operasi pemulihan keamanan. Karena dinilai waktu itu Aceh ada gerakan Aceh Merdeka atau gerakan separatis yang ingin memisahkan diri. Maka itu peran dari TNI akan diterjunkan ke sana. Saya terlibat di dalamnya. Saya 3 kali berangkat ke Aceh di sana untuk dalam rangka pemulihan keamanan. Kalau masalah hidup dan mati, tentunya saya punya pengalaman-pengalaman yang memang waktu itu di sini enak diceritakan, tapi pada saat dulu Tidak enak, itu tidak enak untuk dijalani, ya kan? Tentunya karena memang sepertinya perang-perangan Mbak, sepertinya hanya main-main, sepertinya. Kalau dulu waktu kita kecil kan sering main perang-perangan lah begitu. Tapi matinya beneran. Kalau mati betulan ini kan. Nah, waktu itu saya harus fokus, apalagi saya seorang komandan peleton waktu itu harus membawa tim, membawa peleton Ini saya, yang anak di buah Aceh, saya. Pak? Di Aceh. Di Aceh itu jadi ya jangan sampai anak buah saya ada yang terkena tembakan, celaka dan lain atau bahkan ada yang meninggal. Nah, itu yang saya selaku komandan saya harus menjaga keselamatannya mereka begitu. Jadi harus hati-hati di dalam melangkah ya supaya kita tidak akan kena musibah lah seperti itu. Namanya perang kan Mbak. Gitu. Di saat seperti itu apa sebenarnya Pak yang paling diingat kira-kira? Yang paling diingat justru mengingat diri sendiri tidak. Yang saya ingat adalah bagaimana posisi anak buah saya. Jadi pada saat kita kontak lah, kalau sebutannya kita perang itu pada saat kita kontak dengan musuh, yang saya ingat adalah anak buah saya. Jangan sampai anak buah saya terkena. Karena memang sebelum berangkat dulu, keluarga anak buah saya ini ada yang punya istri, punya anak. Sebelum berangkat mereka titip sama saya. Bilang, Pak Komandan kami titip semoga suami saya bisa pulang dengan utuh. Dengan selamat begitu ya Pak? Begitu. Itu menurut saya adalah bukan hanya pesan, itu amanah. Amanah yang harus saya jalankan. Jadi pada saat kejadian itu saya harus mengingat intinya adalah aman dulu. Setelah aman baru kita kejar, kita selesaikan musuh. Begitu. Tapi pada waktu itu semua aman begitu Pak? Aman. Alhamdulillah saya berangkat lengkap jumlahnya, pulang juga lengkap jumlahnya. Dari keluarga sendiri seperti apa Pak kalau melihat situasi seperti ini, apalagi ketika Bapak ingin pergi bertugas begitu, pesan-pesan yang biasanya diberikan keluarga apa Pak? Ya tentunya keluarga sangat berat lah ya kalau melepas seorang prajurit yang mau berangkat tugas, apalagi di sana sudah jelas tugasnya adalah operasi atau perang lah begitu. Jadi tentunya seorang istri atau keluarga anak-anak pasti akan berat akan melepasnya. Namun tidak bisa ditolak karena namanya perintah harus berangkat. Nah itu memang harus benar-benar kita memberitakan hal-hal yang
yang menyenangkan lah bagi istri, terutama bagi anak-anak dan lain-lain. Dan kita harus membesarkan hatinya mereka. Karena menurut saya sulit lah. Apabila saya juga istri saya yang berperang, saya yang di rumah juga saya kepikirannya pasti macam-macam. Ini hal yang sama dengan istri sama. Demikian, Pak. Oke, tapi berarti menjadi sebagai seorang prajurit harus siap apapun yang terjadi begitu ya, Pak? Siap, Mbak. Selama kita masih pakai baju loreng, siap, Mbak, diperintahkan apapun dan ditugaskan dimanapun juga. Wah, luar biasa sekali ya. Sebagai prajurit tidak takut mati begitu, Pak? Iya, pasti, Mbak. Harus tidak takut mati. Oke, nah Pak, berkaitan dengan saat ini menjabat sebagai Dandim 1310 Bitung, permasalahan apa yang Bapak lihat di Bitung ini yang perlu diseriusi kira-kira? Yang pertama, ini masalah pandemi COVID, Mbak. Saya selaku Dandim selaku juga wakil gugus tugas untuk penanganan COVID di wilayah Bitung dan di wilayah Minahasa Utara. Pandemi COVID ini kita harap memang harus berakhir, tapi ini semakin hari semakin kalau khususnya di wilayah Bitung sih dari zona merah, dari saya masuk di Bitung adalah zona merah, sekarang sudah zona hijau. Jadi sudah ada perubahan. Namun ini butuh dukungan dari semua, dari masyarakat, dari pemerintah, dari swasta, dari apa segala macam. Kita harus atasi sama-sama ini masalah penanganan COVID ini. Itu yang paling sulit. Yang kedua adalah ekonomi, Mbak. Kita berusaha memulihkan perekonomian di wilayah Bitung dan wilayah Minahasa. Tentunya wilayah lain sama di seluruh Indonesia. Karena adanya COVID ini, anggaran pemerintah ada refocusing istilahnya. Kemudian swasta juga kasihan mereka. Apalagi masyarakat kecil, Mbak. Yang setiap hari dia mau nyari makan, dia harus keluar. Nah, keluar rumah dia resiko tinggi karena memang pandemi COVID masih ada di mana-mana. Nah, Bitung sendiri saya bersama Forkopimda, Pak Wali Kota, kami pun juga tadi bertemu dengan Danrem 131 Santiago juga membahas masalah sektor ekonomi ini yang akan kita bangkitkan. Ibarat sekarang ekonomi itu adalah ekonomi itu gas, COVID itu rem. Jadi gas sama rem ini harus ini yang kita atur supaya mereka bisa imbang. Karena semakin banyak COVID ini di mana-mana, ekonomi lumpuh, Mbak. Maka ini yang saya selalu mendukung di pemerintah. Ekonomi ini harus cepat pulih, harus cepat bisa masyarakat cari makan kok, Mbak. Oke. Itu, Mbak. Baiklah, dan semoga juga karena sudah statusnya hijau, ini sudah bisa lebih baik ekonominya begitu ya, Pak? Betul, tetapi saya juga berpesan kepada masyarakat jangan terlena. Oke, tahan di situ dulu Pak pesannya, kita akan jeda setelah yang satu ini, tetap di Manca Ngopi.